Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Milan Hairunisa dari Prodi Administrasi Bisnis semester 7 dengan NIM 1930821024. Di sini saya akan mempresentasikan terkait administrasi bisnis dengan tema sarana prasarana dan teknologi perkantoran. Di sini yang pertama ada pengertian sarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian, di sini ada arti prasarana menurut KBBI, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, ataupun proyek. Kemudian di sini ada contoh sarana dan prasarana kantor. Contoh sarana yaitu diantaranya ada ruangan, buku-buku, komputer, kendaraan, dan alat komunikasi. Kemudian ada contoh prasarana juga. Di sini contohnya ada lokasi, gedung, dan kantor. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sarana prasarana kantor. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yaitu untuk agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik yang bersifat administratif maupun teknis operasional, dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Kemudian di sini ada kegiatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan merupakan semua kegiatan yang menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan untuk menunjang pelaksanaannya tugas. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Kemudian ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap digunakan. Kemudian ada inventarisasi, yaitu semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Selanjutnya di sini ada teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran merupakan teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya di sini ada dampak teknologi perkantoran. Dampak teknologi perkantoran terdiri dari dua, yaitu ada positif dan negatif. Yang positifnya yaitu yang pertama ada terhadap ketenaga kerjaan, dapat meningkatkan mutu tenaga kerja dan meringankan tenaga kerja pikiran pegawai. Kemudian yang kedua ada terhadap prosedur kerja, yaitu dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memperlancar pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada terhadap hasil kerja, yaitu dapat meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor dan mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. Kemudian ada pun dampak negatifnya, yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja dan berakibat menambah pengangguran. Kemudian ada kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Selanjutnya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkantoran terdapat adanya sarana baik sarana prasarana maupun sarana teknologi untuk mendukung kerja para karyawan guna mencapai tujuan perkantoran tersebut. Sarana merupakan sesuatu yang berupa benda yang bergerak seperti mesin, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak seperti gedung. Di samping itu, teknologi adalah suatu cara atau pengetahuan yang diterapkan melalui alat untuk mengerjakan sesuatu agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Kemudian misalnya seperti komputer. Sarana prasarana dan teknologi tentulah sangat berkaitan. Sarana prasarana tercakup dalam teknologi. Selanjutnya di sini saya akan membahas komunikasi perkantoran dan teknologi komunikasi perkantoran. Yang pertama, di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian di sini ada pengertian kantor. Perkantoran ialah suatu sistem kerjasama yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada komunikasi perkantoran, yaitu proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang dan kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam satu organisasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Selanjutnya di sini ada beberapa bentuk komunikasi perkantoran.
Yang pertama ada komunikasi atas ke bawah, yang kedua ada komunikasi ke bawah ke atas, kemudian ada komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal, kemudian ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, selanjutnya ada komunikasi koordinasi, komunikasi organisasi pada halayak, selanjutnya ada komunikasi halayak pada organisasi, kemudian ada komunikasi motivasi dan komunikasi laporan. Selanjutnya ada komunikasi rapat. Komunikasi rapat pada dasarnya sesuai dengan namanya adalah komunikasi yang dilakukan di dalam rapat. Kemudian terakhir ada komunikasi instruksi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi perkantoran. Teknologi komunikasi perkantoran merupakan proses mengirim atau menerima suatu gagasan dari seseorang kepada orang lain yang saling berhubungan dengan menggunakan alat yang memudahkan pemimpin bahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Selanjutnya ada macam dan fungsi teknologi perkantoran. Di sini yang pertama ada macam-macam teknologi perkantoran, yaitu ada teleprinter, teletext, faksimile, telefoto, telekopier, dan videotext. Kemudian ada fungsi teknologi perkantoran, yaitu meningkatkan aliran komunikasi, mempermudah komunikasi, mengubah struktur komunikasi, dan menurunkan biaya komunikasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang rapat dan laporan administrasi perkantoran. Di sini ada pengertian rapat, yaitu suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Kemudian di sini ada fungsi rapat, yaitu untuk memecahkan masalah, untuk menyampaikan informasi, dan sebagai forum demokrasi diharapkan peserta rapat dapat berpartisipasi pada masalah-masalah yang dikemukakan. Kemudian sebagai alat komunikasi yang baik antara peserta rapat, karyawan, dan organisasi perusahaan. Kemudian sebagai sarana bernegosiasi dan sebagai sarana pembentukan peraturan. Selanjutnya di sini ada pengertian laporan. Laporan adalah sebuah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu divisi organisasi kepada departemen lain atau lembaga lainnya. Selanjutnya untuk membantu pengembalian keputusan dan memecahkan masalah. Selanjutnya di sini ada fungsi laporan. Yang pertama sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, sebagai bahan analisis, sebagai alat pengawasan dan evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban, dan sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya ada syarat membuat laporan, yaitu yang pertama ada benar dan objektif, kemudian jelas dan cermat, kemudian langsung mengenai sasaran, lengkap, dan tepat pada waktunya, dan tepat penerimaannya juga. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.